Cek. Assalamualaikum, Ustaz Bambang Ridho. Cek sound dulu, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, suaranya jelas, Ustaz? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Izin membuka ya? Ya. Ya, baik. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, di mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat menghadiri majelis ilmu yang diadakan oleh Masjid Besar Al-Falah Bambus pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk kajian malam hari ini, insya Allah akan membahas tentang pijat keteladanan generasi salaf, biografi Imam Syafi'i, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bambang Ridho. Dan alhamdulillah untuk Ustadz Bambang Ridho sudah ada di tengah-tengah kita di online ini. Ya, mengingat kembali untuk jamaah, disiapkan alat tulisnya selama kajian berlangsung, karena kita tidak setiap saat mengingat kejadian-kejadian ya, biar tidak lupa, dicatat, insya Allah ilmunya bermanfaat. Untuk itu kita buka kajian pada malam hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema pijat keteladanan generasi salaf, biografi Imam Syafi'i, yang akan disampaikan Ustadz Bambang Ridho. Apa dulu Ustadz untuk penyampaian kajiannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqah wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan online. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kajian kita sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara, bahwasanya malam ini kita ingin mempelajari biografi seorang ulama yang insya Allah sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apalagi ulama ini adalah ulama yang banyak sekali atau bahkan mayoritas penduduk Indonesia ini adalah pengikut dari madrasah fikih atau madhab fikih beliau, yang tidak lain atau sering kita kenal yang bernama Imam Syafi'i. Nah, hadirin rahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam biografi beliau, ada baiknya kita mengetahui mengapa kita memerlukan atau setidaknya mengapa kita perlu untuk mengenal ulama-ulama Islam atau sarjana-sarjana klasik kita. Sebab di antara salah satu kebiasaan para ulama sejak zaman dahulu adalah mereka memiliki kebiasaan untuk menuliskan sejarah atau menuliskan biografi para ulama-ulama terdahulu, yang mana setelah dibukukan biografi-biografi ulama ini bisa menjadi bacaan yang enak,
bisa menjadi bacaan yang bisa menimbulkan gairah semangat keagamaan kita atau semangat ibadah kita. Sebab para ulama juga menganjurkan kita untuk membaca teladan dari biografi para ulama. Jadi kalau boleh kita bilang salah satu buku yang seharusnya ada di rumah kita adalah buku biografi para ulama. Buku biografi para ulama. Sebab terkadang kita itu iman kita sedang naik, sedang turun. Nah, saat turun itulah kita bisa membaca sejarah kehidupan para ulama yang tentunya memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali faidah-faidah ilmu yang kemudian bisa mengangkat kembali semangat ibadah kita. Kemudian juga hadirin rahmati Allah, membaca biografi para ulama ini bisa menumbuhkan identitas keislaman kita. Apalagi di zaman yang pada hari ini kita lihat budaya kita ini, budaya Islam kita ini, identitas keislaman kita ini mulai sedikit itu hilang karena memang banyak budaya-budaya barat. Atau kalau kita lihat waktu dari kejadian yang dekat-dekat ini, kita lihat bagaimana ada namanya BTS meal, ya, makanan siap saji yang berkolaborasi dengan salah satu grup boy band dari negeri sana. Ya, kemudian itu menjadi gandrungan yang sangat besar sekali oleh para anak-anak milenial, anak-anak muda. Ini tentunya membaca biografi dan menganjurkan anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita sejak dini membaca biografi para ulama bisa menjadi solusi agar anak-anak kita itu tidak teracuni dengan budaya-budaya yang di luar Islam. Kemudian hadirin rahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Imam Asy-Syafi'i, tentunya Imam Syafi'i ini merupakan seorang ulama yang sangat besar. Walaupun kita nanti akan mendapati bahwasanya Imam Syafi'i ini umurnya bisa dikatakan cukup muda. Beliau wafat dalam keadaan yang umurnya masih dibilang belum terlalu panjang. Sebab beliau ini lahir di tahun 150 Hijriah dan wafat di tahun 204 Hijriah. Artinya beliau hidup hanya dalam waktu 54 tahun. 54 tahun. Tetapi dalam waktu yang singkat, dalam waktu 54 tahun ini Imam Syafi'i sudah bisa mengeluarkan karya-karya yang fenomenal, bisa menelurkan murid-murid yang bisa mewarisi ilmu beliau, dan bahkan karya fikih beliau dan usul fikih beliau ini dinikmati dan bahkan masih dikaji hingga hari ini oleh banyak kaum muslimin di seluruh dunia. Maka kita ingin mengetahui bagaimana dahulu sepak terjang Imam Syafi'i saat beliau menuntut ilmu, dan kemudian apa unsur yang paling besar itu, apa yang mendorong Imam Syafi'i menjadi seorang ulama besar seperti ini, dan hal-hal yang berkaitan dengan Imam Syafi'i. Nah, sebelum kita menyebutkan nama Imam Syafi'i dan kita masuk ke dalam biografi beliau, kita setidaknya harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana keadaan situasi politik saat beliau hidup. Sebab situasi politik ini sangat mempengaruhi keadaan dan perkembangan keilmuan di setiap zamannya. Bahkan kalau kita lihat pada hari ini, tentunya kita akan melihat negara-negara yang situasi politiknya itu tenang, kemudian situasi ekonominya bagus, keadaan ekonominya bagus, maka tentunya akan lebih maju secara keilmuan daripada negara-negara yang sebaliknya. Nah, begitu pula kalau kita melihat Imam Asy-Syafi'i ini hidup di zaman Daulah Abbasiyah. Di zaman Daulah Abbasiyah. Tercatat Imam Syafi'i ini
sejak beliau lahir sampai beliau wafat, beliau menemui 6 khalifah dari Daulah Bani Abbasiyah, dari zamannya Abu Ja'far Al-Mansur sampai Harun Ar-Rasyid. Dari Abu Ja'far Al-Mansur sampai Harun Ar-Rasyid. Dan secara umum keadaan atau situasi politik pada saat itu adalah stabil. Di situasi politik, keamanan pada Daulah Abbasiyah ini, situasinya aman dan tentram, dan juga keadaan ekonominya sangat baik. Bahkan pada awal-awal Daulah Abbasiyah berdiri ini, itu para khalifahnya itu sangat banyak sekali menggelontorkan harta untuk yang namanya keilmuan. Jadi di antara khalifah-khalifahnya tersebut, di antaranya adalah Muhammad Al-Mahdi, khalifah dari Daulah Bani Abbasiyah ini, memiliki kebiasaan untuk memberikan hadiah dan memberikan uang yang sangat besar, harta yang sangat banyak bagi para ulama dan para cendekiawan. Dan juga di antara keadaan pada saat itu adalah banyak dibangunnya perpustakaan. Bahkan di zamannya Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid ini adalah khalifah dari Daulah Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah yang sangat perhatian sekali dengan masalah keilmuan. Maka beliau membangun perpustakaan yang sangat besar yang menunjukkan bahwasanya beliau sangat perhatian sekali dalam masalah keilmuan. Bahkan dahulu itu Harun Ar-Rasyid memiliki majelis, memiliki pertemuan yang mempertemukan antara para ulama di sana, dibahas keilmuan, dibahas segala macam persoalan, dicari solusinya, sehingga kemudian kegiatan keilmuan pada saat itu sangat baik dan bisa melahirkan karya-karya yang sangat besar. Jadi secara garis besar Imam Syafi'i hidup di situasi politik yang stabil, yang tenang, dan kemudian keadaan ekonomi negara juga baik, memiliki sumber kas negara sangat bagus, sangat banyak, dan para khalifahnya, para pemimpin negaranya memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu. Itu kira-kira keadaan politik dan keadaan negara di zaman Imam Syafi'i hidup. Kemudian hadirin dirahmati Allah, adapun Imam Asy-Syafi'i, selama ini kita mungkin mengenal Imam Syafi'i namanya adalah Syafi'i, tapi kita ingin mengenal siapa sebenarnya nama dan nasab dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf Al-Muttalibi Al-Qurashi. Jadi nama beliau itu aslinya adalah Muhammad. Jadi nama asli beliau adalah Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad dan bapaknya adalah Idris. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, jadi Syafi'i yang mana Imam Asy-Syafi'i ini terkenal dengan Asy-Syafi'i. Syafi'i itu ternyata adalah nama kakek beliau. Nama kakek beliau. Kemudian para ulama menjelaskan mengapa Imam Asy-Syafi'i tidak terkenal dengan nama asli beliau yaitu Muhammad, tetapi kenapa beliau lebih terkenal dan lebih populer dengan nama kakeknya yaitu Asy-Syafi'i. Para ulama menjelaskan bahwasanya ini dikarenakan kakek Imam Syafi'i yang paling pertama dari kalangan sahabat adalah Syafi'. Jadi
Muhammad adalah nama beliau, Idris nama ayah beliau, Al-Abbas nama kakek beliau yang pertama, Utsman kakek beliau yang kedua, dan Syafi' nama kakek beliau yang ketiga. Dan Syafi' ini adalah salah seorang sahabat. Dan kalau kita lihat tadi nasab Imam Syafi'i ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kakek beliau yang bernama Abdu Manaf, ya, yang bernama Abdu Manaf. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga nasabnya sampai kepada Abdu Manaf. Jadi ini salah satu keistimewaan Imam Syafi'i, ya, di mana nasab beliau itu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kakek beliau yang bernama Abdu Manaf. Maka dari itu Imam Syafi'i ini sukunya adalah suku Quraisy, suku Quraisy. Nah, adapun kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Tetapi memang tidak terkenal kunyah beliau ini Abu Abdullah, tetapi beliau lebih terkenal dengan nama kakek beliau yaitu Asy-Syafi'i. Nah, hadirin rahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i ini lahir di daerah Gaza, di daerah Gaza Palestina. Ya, kalau kemarin kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di daerah Gaza itu digempur oleh Zionis Israel. Gaza itu adalah tempat kelahirannya Imam Asy-Syafi'i. Sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Ya, Asqalan ini dekat dengan Gaza. Ya, jadi tidak ada masalah. Di sebagian riwayat disebutkan beliau lahir di Asqalan, di sebagian yang lain beliau dilahirkan di Gaza. Ini tidak masalah sebab memang Gaza dan Asqalan ini sangat dekat. Dan Imam Asy-Syafi'i ayah beliau ini wafat, ya, Idris ayah Imam Syafi'i wafat saat beliau masih kecil. Jadi saat beliau itu masih usia belum 1 tahun atau belum 2 tahun ayah beliau sudah wafat. Dan kemudian saat beliau sudah berusia 2 tahun ibunda beliau membawa Imam Syafi'i ke ke kampung asalnya yaitu di Mekah, karena memang orang-orang Quraisy kampung aslinya adalah di Mekah. Kemudian hadirin rahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i sudah terlihat kecerdasannya sejak kecil. Sejak kecil. Jadi beliau itu sudah menghafalkan Al-Quran sejak usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun, anak beliau Imam Syafi'i itu sudah selesai menghafalkan Al-Quran. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Kalau kita membaca biografi para ulama terdahulu, kita akan mendapati bahwasanya mereka itu menghafalkan Al-Quran sejak kecil. Mereka menghafal Al-Quran mungkin di usia 7 tahun atau di 10 tahun atau di usia yang lainnya, tetapi itu masih kecil. Dan Imam Syafi'i menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di usia 7 tahun. Kemudian hadirin rahmati Allah, ada yang unik dari bagaimana Imam Asy-Syafi'i dahulu menimba ilmu pertama kali. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ini dulu adalah seorang yang tentunya beliau adalah anak yatim, sebab ayah beliau itu sudah wafat saat beliau masih kecil, dan dalam pengakuan beliau sendiri, beliau itu tidak memiliki harta, tidak ditinggalkan harta. Artinya beliau ini berada dalam keadaan yatim, bukan dari orang yang memiliki harta yang banyak, bukan orang kaya, dan kemudian beliau juga bukan dari keluarga yang terpandang keilmuannya. Artinya bukan dari keluarga yang mungkin ayahnya, kakeknya adalah ulama. Tetapi yang unik hadirin rahmati Allah, dan ini yang harus kita ambil pelajaran, dan ini yang menjadi salah satu hal atau unsur yang paling mendorong Imam Syafi'i menjadi seorang ulama, yaitu peran ibu beliau. Jadi kalau kita bayangkan Imam Syafi'i, tadi kita katakan dia seorang anak yatim.
dia tidak memiliki uang dan bukan berasal dari keluarga yang berisi dengan ilmuwan-ilmuwan. Tetapi ibu beliau sangat menyarankan sekali atau sangat mendorong Imam Syafi'i untuk duduk di majelis ilmu, untuk datang kepada seorang guru untuk belajar membaca, belajar menulis, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan syair-syair, belajar tentang bahasa dan lain-lainnya. Dan ini harus kita ambil pelajaran, di mana artinya peran seorang ibu itu sangat besar untuk membentuk karakter atau membentuk masa depan seorang anak. Dan ini bisa kita lihat juga di banyak biografi para ulama. Contohnya adalah Imam Al-Waqidi. Imam Al-Waqidi juga memiliki cerita yang sama. Jadi Imam Al-Waqidi dan Imam Asy-Syafi'i punya kesamaan bahwasanya mereka itu didorong oleh ibu mereka di saat ibu mereka tidak memiliki uang. Dan bukan dari keluarga bangsawan, bukan dari keluarga ulama, tetapi mereka didorong oleh ibu mereka untuk belajar, untuk datang ke sekolah. Bahkan pada saat itu Imam Syafi'i menceritakan bahwasanya ibuku tidak memiliki uang untuk membayar sekolahku, tetapi kemudian guru Imam Asy-Syafi'i pada saat itu tidak mempermasalahkan hal tersebut, dikarenakan Imam Syafi'i sangat cerdas. Dan akhirnya dengan kecerdasan itu, guru Imam Asy-Syafi'i menjadikan Imam Asy-Syafi'i ini sebagai penggantinya. Jadi kalau Imam Syafi'i datang ke sekolah ya untuk menghafalkan Al-Quran misalnya, setelah selesai nanti gurunya mengajar, maka yang menggantikan gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sejak kecil sudah mengajar dia. Sejak kecil sudah mengajar karena beliau sangat jenius. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan Imam Asy-Syafi'i ini mengaku kalau gurunya sedang mentalkin ayat yang sedang dihafalkan oleh temannya. Jadi misalnya gurunya itu mentalkin temannya yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Imam Syafi'i pada saat mendengarkan hal tersebut sudah menghafalkan. Jadi dia hanya mendengarkan talkinan gurunya kepada temannya, tetapi Imam Syafi'i sudah hafal. Jadi belum sempat ditalkin oleh gurunya, beliau sudah hafal. Begitu juga saat gurunya mendiktekan beberapa pelajaran, Imam Syafi'i juga langsung sudah menghafal. Nah, dari itu kecerdasan ini sudah terlihat, kecerdasan Imam Asy-Syafi'i itu sudah terlihat sejak beliau kecil. Umur 7 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran selesai. Dan nanti kita akan melihat setelah Imam Syafi'i selesai menghafalkan Al-Quran, beliau pun kemudian didorong oleh ibunya untuk duduk di majelis-majelis ilmu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram pada saat itu banyak ulama-ulama, ada ulama hadis, ada ulama fikih. Imam Syafi'i itu duduk di sana. Pada saat beliau masih kecil, masih berusia 7-10 tahun. Dan di antara guru-guru beliau, di antaranya adalah Imam Sufyan bin Uyainah. Tetapi yang paling yang paling besar guru beliau setelah beliau menghafalkan Al-Quran adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini adalah guru besarnya Imam Asy-Syafi'i yang pertama, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Yang mana Imam Asy-Syafi'i pada saat itu ya belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan pada usia 13 atau 15 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah diizinkan oleh gurunya ini untuk berfatwa. Bayangkan Imam Syafi'i umur 13 tahun, 15 tahun sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa. Kalau kita hari ini kita lihat anak kita usia 13 tahun, usia 15 tahun, apa yang masih dilakukan oleh anak-anak kita. Tapi Imam Syafi'i pada saat itu usia 13 tahun, usia 15 tahun sudah diizinkan untuk berfatwa. Tentunya diizinkan berfatwa itu artinya ilmunya sudah mumpuni. Dan kemudian hadirin rahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i setelah beliau selesai belajar dengan gurunya yang pertama yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan beliau sudah diizinkan untuk berfatwa.
Maka kemudian Imam Syafi'i menghafalkan kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Jadi dahulu belum ada yang namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belum ada. Dahulu yang ada adalah Al-Muwatta milik Imam Malik bin Anas, yang sekarang kita kenal dengan mazhab Al-Maliki. Dan pada saat itu kitab Imam Malik Al-Muwatta itu adalah kitab hadis yang nomor 1. Bahkan pada saat itu hampir dijadikan buku rujukan negara, dijadikan buku resmi untuk negara. Tapi Imam Malik menolak. Nah, Imam Asy-Syafi'i menghafalkan kitab Al-Muwatta hanya dalam beberapa hari saja. Jadi memang Imam Syafi'i ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Setelah beliau menghafalkan Al-Muwatta, maka beliau pun kemudian datang ke Imam Malik di Madinah. Dan pada saat itu tentunya Madinah adalah pusat keilmuan. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah. Beliau wafat di Madinah. Dan tentunya banyak sekali para sahabat yang wafat di Madinah. Disebutkan oleh para ulama pada saat itu ribuan sahabat wafat di Madinah. Artinya, hadirin rahmati Allah, banyak sekali sumber-sumber informasi tentang keilmuan atau ilmu-ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak yang bisa digali di kota Madinah. Maka dari itu Imam Syafi'i pun datang ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Dan kalau kita boleh mempelajari sedikit tentang tentang Madinah pada saat itu. Madinah itu terkenal memiliki atau dalam madhab Malik itu disebut dengan amal ahlul Madinah. Jadi amal ahlul Madinah itu gini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di Madinah, kemudian banyak para sahabat yang tinggal di Madinah wafat di Madinah. Jadi tentunya banyak kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan panutan oleh para sahabat, kemudian diamalkan oleh mereka. Kemudian anak-anaknya para sahabat ini melihat bagaimana kebiasaan ibadahnya orang-orang para sahabat atau bapak-bapak mereka, kemudian diwariskan. Nah, kebiasaan inilah yang disebut dengan amal ahlul Madinah. Ya, kebiasaan ini disebut dengan amal ahlul Madinah. Kemudian Imam Syafi'i ini datang ke Madinah untuk mempelajari banyak ilmu. Sebab memang di Madinah ini merupakan gudang ilmu. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik dari usia 13 tahun atau 15 tahun sampai Imam Malik wafat. Jadi beliau kira-kira itu datang ke Madinah pada tahun 163 Hijriah atau 165 Hijriah sampai kurang lebih 179 Hijriah. Dan 179 Hijriah ini adalah tahun wafatnya Imam Malik. Jadi beliau melazim Imam Malik itu sampai Imam Malik wafat. Dan beliau termasuk murid yang paling disayangi oleh Imam Malik. Jadi kalau kita lihat sampai saat ini kita lihat Imam Syafi'i itu sudah menjadi seseorang yang menguasai fikih di Mekah, kemudian beliau juga menguasai fikih di Madinah. Kalau kita lihat sampai saat ini. Sebab pada saat itu tidak seperti zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kan kemudahan informasi sangat mudah sekali. Kita bisa mengakses informasi yang ada di barat padahal kita di timur. Ya, dengan kemudahan misalnya ada Zoom, ada WhatsApp seperti ini, ilmu itu sangat mudah tersebar. Pada saat itu tidak. Ilmu yang ada di Mekah bisa jadi tidak ada di Madinah dan mungkin sangat bertolak belakang mungkin. Maka pada saat itu sebuah pencapaian sangat besar Imam Asy-Syafi'i menjadi seorang alumni dari madrasah fikih di Mekah. Kemudian beliau
berpindah kepada madrasahnya Imam Malik, dan beliau berhasil menjadi alumni besar dari madrasah Madinah. Dan pada saat itu Imam Malik itu terkenal dengan madrasah Ahlul Hadis. Jadi Imam Malik itu terkenal dengan madrasah Ahlul Hadis. Sebab memang pada saat itu Madinah banyak para sahabat dan masih banyak hadis-hadis yang bisa ditemui di Madinah. Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik, bahkan Imam Malik mengatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ini memiliki masa depan yang cemerlang, sebab Imam Malik melihat sangat besar potensi Imam Syafi'i menjadi seorang ulama. Tetapi kemudian hadirin rahmati Allah, setelah beliau selesai belajar kepada Imam Malik, beliau menjadi salah satu murid besarnya Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i pun setelah pada tahun 179 Hijriah tersebut, beliau pun kembali ke Mekah. Beliau kembali ke Mekah. Dan pada saat di Mekah itulah beliau kemudian mulai untuk mengajar. Jadi beliau itu kurang lebih usia 30 tahun barulah beliau mengajar secara resmi. Mengajar secara resmi tentang apa yang telah beliau dapatkan selama pengembaraan ilmu beliau di Mekah maupun di Madinah. Tapi hadirin rahmati Allah, tidak lama kemudian Imam Syafi'i pun pergi ke Yaman. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman. Dan pada saat itu para ulama menyebutkan bahwasanya alasan Imam Syafi'i pergi ke Yaman adalah untuk bekerja. Walaupun tentunya saat beliau bekerja di Yaman itu tidak murni hanya bekerja, tentunya beliau tetap belajar dan tetap mengajar, tetap menuntut ilmu kepada para ulama yang ada di Yaman. Dan ada hal unik hadirin rahmati Allah yang bisa kita ceritakan saat beliau itu pulang dari Yaman. Jadi beliau itu kan beberapa kali ke Yaman, mungkin pulang pergi. Dan Imam Syafi'i ini terkenal sebagai orang yang memiliki firasat yang bagus. Jadi bahkan beliau mempelajari ilmu firasat. Jadi ilmu firasat itu bisa dipelajari. Imam Syafi'i mempelajari ilmu firasat. Dalam sebuah cerita, dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu hari Imam Syafi'i datang ke Yaman dan kemudian beliau itu mencari buku-buku tentang ilmu firasat. Maka setelah beliau selesai mencari buku-buku tentang ilmu firasat, beliau mendapatkannya dan bahkan beliau kemudian membawa buku-buku tersebut ke Mekah. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i itu di tengah perjalanan beliau melihat ada satu orang di depan rumahnya dengan keadaan yang demikian. Itu beliau berfirasat bahwasanya orang tersebut ini sepertinya adalah orang yang pelit dan ini sepertinya orang yang tidak baik secara akhlak atau budi pekertinya. Maka kemudian Imam Syafi'i pun istirahat di rumah orang tersebut. Wahai fulan, boleh nggak saya beristirahat di rumah kamu? Maka orang tersebut mengatakan boleh, silakan. Maka kemudian Imam Syafi'i pada hari itu diberikan tempat yang nyaman, diberikan kasur yang sangat empuk. Dan pada saat itu Imam Syafi'i sempat bingung, waduh, ini bagaimana? Apakah selama ini yang saya pelajari dari ilmu firasat ini kok ternyata malah salah? Saya sudah bawa buku banyak tentang ilmu firasat kok saya malah salah. Ternyata tadi firasat saya orang ini adalah orang yang pelit, yang kikir, yang tidak baik akhlaknya, tidak baik budi pekertinya. Tetapi kenapa ternyata dia malah memberikan saya fasilitas yang nyaman seperti itu? Kemudian ternyata Imam Syafi'i juga diberikan makanan yang sangat enak, diberikan minuman yang sangat lezat, dan pada saat itu beliau sangat diberikan fasilitas yang sangat baik. Maka pada malam itu Imam Syafi'i pun tidur. Hingga pada akhirnya keesokan harinya beliau bangun dan beliau ingin meneruskan perjalanannya menuju Mekah. Maka pada saat itu orang tersebut baru
mengatakan, wahai Syafi'i, mau kemana engkau? Aku mau meneruskan perjalanan ke Mekah. Apakah kamu kira semua ini adalah hal yang gratis? Sesungguhnya engkau telah memakan hal yang demikian dengan harga sekian. Jadi pagi itu saat Imam Syafi'i pulang ke Mekah, beliau dikasih bill, dikasih nota, dikasih kwitansi. Ini tadi tadi malam itu kebutuhan kamu segini harganya. Maka pada saat itu Imam Syafi'i sangat senang sekali karena ternyata firasat beliau tidak meleset. Walaupun beliau harus membayar dengan harga, dengan biaya yang sangat besar, tapi pada saat itu beliau sangat senang karena ternyata memang firasat beliau tidak meleset. Itu sedikit cerita tentang ilmu firasat Imam Syafi'i saat beliau perjalanan dari Yaman ke Mekah. Hadirin rahmati Allah, saat beliau bekerja di di Yaman, yang mana pada saat itu diceritakan pekerjaan beliau adalah seputar tentang peradilan, peradilan. Pekerjaan beliau di Yaman kalau tidak salah hanya sekitar 5 tahun. Setelah 5 tahun beliau bekerja di Yaman, maka kemudian beliau dituduh melakukan kudeta. Beliau dituduh melakukan kudeta. Sebab pada saat itu yang namanya Daulah Bani Abbasiyah itu, ya, karena memang maklum namanya kerajaan itu tentunya sangat sensitif dengan yang namanya kudeta, dan bahkan di dalam keluarga kerajaan juga biasanya ada kasus-kasus tentang kudeta. Imam Asy-Syafi'i dituduh pada saat itu ingin melakukan kudeta. Maka dari itu Imam Asy-Syafi'i pada tahun 184 beliau dibawa menuju Baghdad untuk menghadap kepada khalifah. Jadi pada tahun 184 Hijriah beliau datang ke Baghdad. Yang pada saat itu beliau statusnya dituduh ingin melakukan kudeta. Tetapi kemudian hadirin rahmati Allah, khalifah pada saat itu bertanya kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah murid seniornya Imam Abu Hanifah. Dan pada saat itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini sudah mengenal Imam Syafi'i. Sebab dahulu pada saat musim haji, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pernah datang ke Mekah ya pada musim haji, dan dia bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi memang Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Khalifah pada saat itu bertanya kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, wahai Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, apa menurutmu, apa penilaianmu terhadap orang ini, terhadap Imam Syafi'i ini? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan orang seperti Imam Asy-Syafi'i tidak mungkin dia ingin mengkudeta. Dia adalah orang yang baik dan orang yang berilmu. Maka kemudian Imam Syafi'i pun dilepaskan dari tuduhan tersebut, dan kemudian beliau tinggal di Baghdad bersama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, dan mulai pada saat itulah Imam Asy-Syafi'i melanjutkan kegiatan keilmuan beliau di Baghdad. Dan pada saat itulah Imam Asy-Syafi'i pertama kali belajar atau masuk ke dalam madrasah fikih Baghdad atau madrasah fikih Ahlur Ra'yi. Jadi kalau kita belajar tentang pengantar studi ilmu fikih, kita itu akan menemui pada zaman dahulu itu ada yang namanya madrasah Ahlul Hadith, yang tadi kita sebutkan madrasahnya Imam Malik, madrasah Madinah, dan juga ada madrasah Ahlur Ra'yi, madrasah Baghdad, madrasah Irak ini disebut dengan madrasah Ahlur Ra'yi. Kenapa disebut dengan Ahlur Ra'yi? Disebut dengan Ahlur Ra'yi bukan karena madrasah tersebut hanya menggunakan akal pikiran tanpa menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak. Tetapi disebut dengan madrasah Ahlur Ra'yi karena memang pada saat itu hadirin rahmati Allah, tentunya ilmu hadis itu kita harus berhati-hati. Dalam ilmu hadis itu kan kita harus mengecek apakah yang meriwayatkan ini semuanya adalah orang yang terpercaya. Nah, pada saat itu karena memang sedikitnya akses informasi yang bisa kita gunakan, maka tentunya orang-orang yang berada di Irak sangat berhati-hati saat
sampai sebuah hadis kepada mereka. Tetapi permasalahannya adalah karena memang mereka harus sangat berhati-hati menyeleksi hadis, maka artinya hanya ada sedikit hadis yang mungkin bisa mereka terima atau sesuai dengan kriteria keabsahan mereka. Tetapi masalahnya banyak sekali permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan fikih yang harus mereka jawab. Maka dari itu mereka sering menggunakan kias, sering menggunakan analogi. Maka dari itu disebut dengan madrasah alur-ra'i, karena mereka menggunakan analogi. Bukan dengan sengaja mereka meninggalkan Al-Quran dan hadis, kemudian menggunakan analogi, tetapi karena memang di sana ada ada ketentuan-ketentuan yang mereka buat agar mereka tidak kemudian sangat bermudah-mudahan menerima hadis yang datang kepada mereka. Nah, jadi tahun 184 adalah tahun pertama Imam Syafi'i masuk ke dalam madrasah Al-Ra'i, dan disitulah Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan juga belajar kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad. Dibayangkan Imam Asy-Syafi'i itu, kalau kita lihat beliau belajar kepada madrasah fikih di Mekah. Guru beliau yang sangat besar pada saat itu adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Beliau belajar kepada madrasah Madinah. Guru beliau adalah Imam Malik. Dan beliau juga belajar kepada madrasah fikih di Baghdad, kepada murid seniornya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini kalau kita bisa ambil pelajaran, ya, tidak pernah kita akan temukan Imam Asy-Syafi'i setiap beliau berganti guru, tidak pernah sedikit pun kita mendengar Imam Syafi'i merendahkan guru yang sebelumnya. Tidak pernah beliau merendahkan guru-guru yang lain. Kalau kita lihat pada zaman ini, kita lihat ada orang yang belajar pada satu guru, besok belajar pada satu guru yang lain, ya, mendapatkan hal yang berbeda, kemudian langsung menyalahkan guru yang sebelumnya. Ini adalah tidak benar. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ini bisa jadi teladan kita. Beliau memiliki banyak guru dan bahkan sangat kontras sekali perbedaan antara satu guru dengan yang lain, tetapi tidak pernah terucapkan oleh Imam Syafi'i sedikit pun beliau mencela guru-gurunya yang lain. Kalau kata kiai saya itu, ini penyakit mengguru anyar. Kalau kita belajar kepada satu guru, kemudian kita belajar kepada guru yang lain, kemudian kita merendahkan guru-guru kita yang sebelumnya atau yang lainnya hanya karena ada perbedaan pendapat, ini namanya penyakit mengguru anyar, dan ini tidak boleh ada pada diri seorang penuntut ilmu. Dan Imam Asy-Syafi'i, ya, belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kurang lebih selama 2 tahun. Maka setelah itu barulah Imam Asy-Syafi'i kembali lagi ke Mekah. Setelah Imam Asy-Syafi'i kembali ke Mekah, tidak lama kemudian, hanya sekitar 1 tahun atau 2 tahun, Imam Asy-Syafi'i kembali melakukan perjalanan ke Irak kembali, ke Baghdad kembali. Dan pada saat itulah, ya, ini kurang lebih pada tahun 198 Hijriah atau 199 Hijriah, beliau kembali lagi ke Baghdad untuk yang kesekian kalinya. Pada saat itu Imam Asy-Syafi'i kemudian mulai menulis karya fenomenal beliau yang berjudul Ar-Risalah dalam dalam bidang usul fikih, dan juga beliau menulis karya fikih beliau yang berjudul Al-Hujjah. Tapi dua buku ini tidak bisa kita temukan kembali pada hari ini karena memang sudah tidak ada lagi. Karena nanti Imam Asy-Syafi'i pada saat beliau pindah ke Mesir di akhir hayat beliau menulis ulang buku-buku beliau. Di Baghdad ini beliau menulis buku Ar-Risalah. Buku Ar-Risalah ini adalah buku tentang usul fikih. Jadi kalau kita berbicara usul fikih itu kan artinya dasar ilmu fikih. Jadi kalau kita
pada hari ini belajar ilmu fikih, ya misalnya sholat itu hukumnya adalah wajib, apa saja rukun-rukun sholat. Nah itu ada metode-metodenya agar kita bisa sampai kepada hal-hal tersebut, ada metode-metode. Misalnya contohnya ya, kalau kita contohkan misalnya dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat. Perintah itu memiliki sifat keharusan. Maka kalau perintah artinya adalah wajib. Ini contoh sangat kecil sekali dalam ilmu usul fikih. Yang namanya perintah itu memiliki sifat kewajiban. Maka setiap perintah adalah wajib. Nanti masih ada turunan-turunannya lagi. Dan ini Imam Asy-Syafi'i terkenal sebagai orang yang pertama kali menulis karya usul fikih. Jadi ini sangat fenomenal sekali Imam Syafi'i pada saat itu. Ada seorang ulama Abdurrahman bin Mahdi, ya beliau sangat bersyukur sekali Imam Asy-Syafi'i menulis karya usul fikih. Karena pada saat itu para ulama sangat kesulitan bagaimana memiliki metode yang yang pas untuk mengintisarikan hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan juga ada di hadis. Sampai datang kemudian Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah dalam bidang usul fikih dan kemudian menjadi sesuatu yang sangat menegakkan bagi para ulama. Nah, tidak lama kemudian Imam Asy-Syafi'i pindah ke Mesir di akhir tahun 199 Hijriah atau sekitar tahun 200 Hijri. Nah, kemudian beliau pun pindah ke Mesir. Dan pada saat itu Imam Asy-Syafi'i tidak pindah ke Mesir bersama murid-murid beliau yang ada di Baghdad kemarin. Jadi pada saat beliau ke Baghdad terakhir ini, beliau menulis 2 buku yang fenomenal itu, Ar-Risalah dan Al-Hujjah. Imam Asy-Syafi'i pada saat itu punya murid. Di antara murid beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu merupakan salah satu murid seniornya Imam Asy-Syafi'i yang ada di Baghdad. Begitu juga ada Al-Hasan Az-Za'farani dan lain-lainnya. Abu Thawr dan lain-lainnya itu merupakan murid Imam Asy-Syafi'i di Baghdad. Tetapi saat beliau pindah ke Mesir, ya, beberapa alasan beliau pindah ke Mesir adalah diantaranya karena pada saat itu khalifah dari Daulah Abbasiyah ini menjadikan Mu'tazilah sebagai pemikiran atau akidah resmi dalam pemerintahan. Maka pada saat itu Imam Syafi'i kurang cocok dengan hal tersebut, maka beliau pun pindah ke Mesir. Tetapi beliau pindah ke Mesir tanpa dibarengi dengan murid-muridnya. Dan akhirnya Imam Syafi'i pun pindah ke Mesir, dan pada saat itu di Mesir beliau memiliki murid-murid yang lain. Di antara murid-murid Imam Syafi'i di Mesir diantaranya adalah Al-Buwaiti dan kemudian Al-Muzani dan kemudian ada juga Ar-Rabi' Al-Muradi. Dan kemudian Imam Syafi'i pun wafat di Mesir pada tahun 204 Hijri. Uniknya, hadirin rahmati Allah, saat beliau di Mesir, beliau kemudian melakukan revisi terhadap karya-karya beliau. Beliau kemarin di Baghdad sudah menulis kitab Ar-Risalah. Maka kitab Ar-Risalah itu direvisi oleh beliau. Dan kemudian muncullah kitab Ar-Risalah versi terbaru. Begitu juga kitab fikih beliau yang berjudul Al-Hujjah. Itu kemudian tidak ada, dihapus oleh beliau. Ya, kemudian beliau menulis kitab Al-Um. Maka kita kenal ada kitab fikih beliau yang berjudul Al-Um. Kitab fikih beliau berjudul Al-Um. Yang sekarang kita bisa lihat ya, bahkan kalau nggak salah 2 kitab beliau ini sudah ada yang menerjemahkan di Indonesia, walaupun memang tidak cocok ya, tentunya tidak cocok untuk dipelajari orang awam seperti kita ya, karena bukunya Imam Syafi'i tentunya buku kelas atas. Untuk kita sampai kepada karya-karya Imam Syafi'i kita harus tamat pada level-level yang sebelumnya, baru kita mungkin bisa sampai kepada karya-karya Imam Syafi'i. Pada saat beliau di Mesir, tentunya beliau ini kurang lebih 5 atau 4 tahun di Mesir. Beliau mengalami sakit yang sangat parah.
beberapa ulama menyebutkan beliau ini selama 4 tahun itu sakit, tapi beliau tetap mengajar, beliau tetap melakukan menulis karya-karya tulis beliau, dan bahkan sampai akhir hayat beliau berhasil menelurkan banyak sekali karya dan banyak sekali tulisan-tulisan yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Jadi rahmati Allah, itu kira-kira perjalanan bagaimana perjuangan menuntut ilmu Imam Syafi'i sehingga beliau menjadi seorang ulama besar, menjadi ulama yang sangat fenomenal dan bisa kita nikmati usaha dan karya-karya beliau hingga hari ini. Dan di antara nasihat-nasihat ya, atau beberapa nasihat atau wasiat yang kita dapatkan dari Imam Syafi'i adalah, pernah suatu kali Imam Syafi'i, walaupun beliau itu seorang yang mudah menghafal, pernah suatu kali Imam Syafi'i itu kesulitan menghafal. Pernah suatu kali Imam Syafi'i kesulitan menghafal. Bahkan pada saat itu Imam Syafi'i sampai bertanya kepada gurunya bernama Waqi'. Guru beliau bernama Waqi'. Beliau mengeluhkan kepada guru beliau Waqi' tentang sulitnya menghafal. Nah, kemudian Imam Syafi'i berkata, syakautu ila Waqi'in su'ahibdi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang mengapa aku susah menghafal. Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yutahul 'asa. Maka kemudian gurunya mengatakan bahwasanya untuk tidak sulit, agar kita tidak susah dalam menghafal itu, kita harus meninggalkan maksiat. Dan kemudian guruku memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didapati atau tidak akan didapati oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, hadirin rahmati Allah, Imam Syafi'i ini tentunya kalau secara perawakan beliau disebutkan orangnya tinggi, dan beliau itu sering membawa tongkat. Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala mengatakan Imam Syafi'i itu suka membawa tongkat. Pernah suatu kali Imam Syafi'i ditanyakan oleh seorang, wahai Imam Syafi'i, mengapa engkau itu kan belum tua, kenapa engkau selalu menggunakan tongkat saat engkau berjalan kemana-mana? Maka Imam Syafi'i menyatakan, memang aku belum tua renta, tetapi aku menggunakan tongkat ini agar aku selalu ingat bahwasanya aku ini adalah seorang musafir di dunia ini, dan bahwasanya aku hanya sebentar di dunia ini dan aku harus kembali kepada kampung akhir. Hadirin rahmati Allah, itulah kira-kira beberapa teladan dari perjalanan hidup Imam Syafi'i yang bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan para hadirin sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ya, baik. Jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian materinya. Masya Allah, kita bisa lebih mengenal lagi biografi Ustaz Imam Syafi'i yang terpaparkan oleh Ustaz Bambang Ridho tadi. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab untuk jamaah yang ingin bertanya. Bisa ditulis di kolom komentar atau menggunakan fitur chat, angkat tangan terlebih dahulu, bertanya langsung kepada Ustadznya. Ya, silakan untuk jamaah yang ingin bertanya langsung juga nggak apa-apa. Akan digunakan fitur raise-nya. Mana? Ini, oh ini. Ya, silakan. Yang udah tadi ada yang udah dibuka mic-nya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin lagi disiapkan juga oleh jamaah. Mungkin sedikit ini, Ustaz. Adakah ibaratnya ciri-ciri yang bisa kita menjadikan kita seperti Imam Syafi'i?
Kan tadi Ustaz sudah menjabarkan panjang, ya lumayan lah ya, tentang teladan-teladan tersebut. Adakah ibaratnya yang bisa kita praktekkan? Ya, tentunya yang bisa kita praktekkan ya dari teladan hidup Imam Asy-Syafi'i itu adalah bagaimana kesungguhan beliau dalam belajar, kesungguhan beliau dalam belajar, dan bagaimana rakusnya beliau itu dalam masalah keilmuan, kerakusan dalam ilmu. Mungkin kalau kita itu kan biasa rakus dalam makan, ya, rakus atau punya perhatian yang besar sekali dalam pakaian kita. Tapi Imam Asy-Syafi'i memiliki kerakusan dalam ilmu. Terlihat bagaimana beliau itu saat selesai belajar dengan gurunya di Mekah, beliau tidak kemudian tidak begitu saja puas. Pindah beliau ke Madinah, kemudian selesai di Madinah, qadarullah pada saat itu beliau mendapatkan kesempatan belajar di Baghdad, kemudian beliau selesai di Baghdad, kemudian beliau di Mesir pun beliau pada saat itu masih walaupun tentunya beliau adalah seorang guru, tetap beliau melakukan mengambil faidah-faidah dari murid-murid beliau, karena memang kalau tadi kita ceritakan beliau memiliki murid, itu bukan berarti pada saat itu seperti pada saat ini ya, kita punya, misalnya kita seorang guru di SMP atau di SMA atau di sekolahan gitu. Tidak, tetapi pada saat itu Imam Syafi'i sebagai guru memiliki murid-murid yang memang memiliki keilmuan yang sangat mumpuni juga. Maka dari itu Imam Syafi'i kan terkenal memiliki perkataan, janganlah kalian taklid kepadaku. Nah, ini sebenarnya perkataan ini ditujukan kepada murid-murid beliau yang memang pada saat itu notabene-nya juga merupakan ulama. Ulama. Itu kira-kira salah satu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana Imam Syafi'i sangat rakus terhadap ilmu. Walaupun beliau pada saat itu bukan orang yang memiliki cukup harta. Nah, tentunya orang kalau ingin belajar harus memiliki harta. Pada saat itu juga seperti itu. Orang yang mau masuk sekolah harus punya uang. Terbukti tadi Imam Syafi'i mengatakan, ibuku tidak punya uang untuk membayar atau memberikan sesuatu kepada guruku. Tetapi hal tersebut tidak membuat Imam Syafi'i minder untuk tidak sekolah. Bahkan dorongan dari ibunya lah yang sangat besar untuk Imam Syafi'i agar dia tetap mau menuntut ilmu. Jadi itu kira-kira yang harus atau yang bisa kita ambil dari teladan Imam Syafi'i. Ya, baik. Syukran, Ustaz. Alhamdulillah sudah ada yang bertanya, jemaah. Ada di kolom komentar gitu yang saya membacakan, Ustaz. Dari Adriani, apakah ilmu firasat yang dipelajari Imam Syafi'i itu juga boleh kita pelajari? Iya. Apakah ilmu firasat yang dipelajari Imam Syafi'i boleh kita pelajari? Tentunya bisa kita jawab boleh. Ya, tentu bisa kita jawab boleh. Ya, boleh kita mempelajari ilmu firasat. Walaupun memang pada saat ini sudah jarang ya, sudah jarang atau bahkan mungkin tidak kita temui lagi apa itu ilmu firasat. Walaupun di beberapa buku ada buku ensiklopedia akhlak ya, saya punya itu salah satu babnya itu membahas tentang firasat. Tapi tentunya yang firasat yang dimaksud di sini adalah bukan firasat yang paranormal, bukan. Ya, biasanya kan firasat itu identik dengan paranormal, tidak. Tapi firasat yang dimaksud di sini adalah bagaimana mengetahui budi atau akhlak seseorang dari zahirnya, ya. Karena terkadang zahir itu bisa mencerminkan akhlak seseorang. Ini bisa, walaupun memang tidak bisa kita katakan ini benar-benar mutlak bisa 100% benar seperti itu. Iya, baik. Semoga terjawab ya Ibu Andriani.
Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yulinda G. Harti. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita mencontoh atau menteladani Imam Syafi'i, kita tidak boleh taklid. Jadi bagaimana kita menyikapi dalam menjalankan ibadah yang berbeda dengan imam lain? Jazakallah khair. Fadhil Ustaz. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan janganlah kalian taklid kepadaku. Nah, tadi juga saya katakan bahwasanya yang dimaksud dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i ini adalah perkataan beliau ditujukan kepada murid-murid beliau yang ilmunya sudah tinggi. Artinya begini, dalam Islam tentunya dalam ranah fikih, dalam ranah ibadah, manusia itu bisa dibagi dalam beberapa kategori. Ada mujtahid, ada muqallid. Mujtahid, ada muqallid. Mujtahid itu contohnya adalah seperti Imam Asy-Syafi'i. Jadi mujtahid itu orang yang kalau tanpa melihat ilmu, tanpa melihat kitab fikih, beliau hanya melihat Al-Quran, hanya melihat hadis-hadis, beliau sudah bisa menelurkan atau sudah bisa menyimpulkan hukum-hukum fikih. Sudah bisa menyimpulkan hukum-hukum fikih. Adapun kita sebagai muqallid, tentunya kita tidak bisa melakukan hal demikian, ya, karena memang kita keterbatasan ilmu kita. Kita saat kita membaca Al-Quran pun kita harus membaca terjemahannya terlebih dahulu, harus membaca tafsirnya terlebih dahulu untuk memahami apa yang dimaksud dengan ayat atau hadis tersebut. Kita sebagai orang awam atau sebagai muqallid, maka kewajiban kita adalah mengikuti atau bertaklid kepada salah satu ulama, siapapun ulamanya. Yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah saat kita memilih siapa yang harus kita ikuti, maka kita harus bersungguh-sungguh bahwasanya orang tersebut adalah orang yang berkompeten. Mungkin misalnya ya, kalau kita apalagi pada zaman ini kan kemudahan informasi kita dipilih, jadi kita bisa mendapatkan untuk masalah, contohnya misalnya masalah wudhu, contohnya kita bisa melihat Ustadz A bilang seperti ini, Ustadz B bilang seperti itu. Ini kita pilih yang mana, kan kita mungkin kadang bingung. Maka kewajiban kita sebagai muqallid adalah memilih salah satu saja. Tetapi dalam pemilihan tersebut harus didasari bahwasanya kita memilih berdasarkan kompetensinya. Tidak boleh kita memilih ustadz karena ini ustadznya lucu, karena ustadznya ini ganteng seperti itu, atau karena ustadznya ini satu daerah dengan saya. Tidak boleh. Harus didasari kita memilih atas dasar bahwasanya ustadz tersebut atau ulama tersebut memiliki kompetensi ilmu. Maka pada saat itu sudah cukup bagi kita ikut atau taklid kepada salah satu ulama. Allah. Ya, bismillah ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus Santoso. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada sejarah atau sebab khusus sehingga mayoritas umat muslim di Indonesia bermadzhab Syafi'i? Fadhil Ustaz. Iya, apakah mengapa atau bagaimana sejarahnya mayoritas umat muslim Indonesia ini bermadzhab Syafi'i? Tentunya ini berkenaan dengan bagaimana dahulu awal mula masuknya Islam ke dalam Indonesia atau ke negeri kita Indonesia. Kalau kita membaca, tentunya di sana ada beberapa teori ya. Ada yang teori mengatakan bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia dari saudagar Yaman, Arab. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Islam itu masuk dari saudagar India, Gujarat. Nah, kalau kita perhatikan ya, maupun kita memilih teori bahwasanya Islam masuk dari saudagar Arab, ataupun kita mengikuti teori Islam masuk dari saudagar Gujarat atau India, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang sama. Karena memang Gujarat atau India ini ya, karena di sebagian negara India itu memang ada yang bermadzhab Syafi'i. Kalaupun kita katakan Islam masuk dari saudagar Arab, Yaman, maka Yaman juga termasuk negara yang mayoritas bermadzhab Syafi'i.
Maka dari itu, karena mereka ini yang datang membawa Islam ke Indonesia bermadzhab Asy-Syafi'i, maka pada saat itu mereka pun membawa fikih yang biasa mereka lakukan, fikih madzhab Asy-Syafi'i ke Indonesia, sehingga kemudian masyarakat Indonesia pun juga ikut bermadzhab Asy-Syafi'i. Allah. Ya, baik. Ibu Andian bertanya kembali tentang firasat. Apa beda ilmu firasat dengan paranormal dan indigo? Di mana kita bisa mempelajari ilmu firasat? Ya, tentunya ilmu firasat ini hanya sekedar mempelajari gerak-gerik manusia secara lahiriah saja, secara lahiriah, ya, tidak menggunakan bantuan jin atau yang lain-lainnya. Bisa jadi kalau indigo atau paranormal ini kan biasanya memang mereka ada persekutuan dengan dengan bangsa jin, ya, atau dengan yang lainnya, atau ada bisikan-bisikan dari bangsa jin, ya. Maka tentunya berbeda antara ilmu firasat dengan ilmunya paranormal atau indigo. Nah, kalau di mana kita bisa belajar ilmu firasat, wallahu alam, saya juga tidak tahu di mana kita bisa belajar ilmu firasat pada saat ini. Ya, baik. Semoga terjawab ya, Ibu Andian. Ya, kita masih mempunyai waktu sekitar 20 menit lagi. Tanya jawab. Tafadhol untuk alhamdulillah ada yang bertanya kembali di kolom komentar dari Ibu Laila. Ustadz, apa benar mimpinya para ulama atau orang saleh bisa dipercaya? Tafadhol, Ustadz. Iya, tentunya mimpi itu, mimpi orang soleh atau mimpi para ulama, apakah bisa dipercaya? Wallahu a'lam, tidak bisa kita pastikan bisa dipercaya 100% atau tidak, ya. Sebab ada mimpi yang memang bisa kita percaya, contohnya misalnya mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah sendiri mengatakan kalau kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, artinya mimpi bertemu sosok yang sosoknya itu adalah sosok Rasulullah. Ya. Maka tentunya setan tidak bisa, kata Rasulullah, tidak bisa menyerupai perawakan Rasulullah SAW. Mimpi yang seperti itu mungkin bisa dibenarkan atau bisa dipercaya. Tetapi kalau mimpi-mimpi yang lainnya, tentunya tidak bisa kita tidak bisa kita pastikan atau tidak bisa kita percayai 100% atau tidak bisa kita salahkan 100%. Allah. Iya, ini ada tanggapan kembali dari Ibu Laila yang tadi bertanya. Seperti mimpinya Abuya Alwi Al-Maliki tentang keadaan ayahnya di alam kubur. Iya. Ya, mungkin insya Allah karena memang orang-orang soleh ini atau ulama memiliki basirah yang kuat, bisa jadi, ya, apalagi yang dimimpikan adalah ulama juga, seperti Abu Sayyid Alwi Al-Maliki ini, ya, mungkin beliau mimpi tentang keadaan ayah beliau dikubur dengan keadaan yang nikmat, maka bisa jadi benar karena memang orang-orang soleh merupakan memiliki keistimewaan di alam kubur dan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Allah. Ya, baik, semoga terjawab ya Ibu Laila atas pertanyaannya. Ya, Fadil, untuk jamaah atau yang ingin bertanya langsung silakan dibuka mic-nya. Atau malu silakan ditulis di kolom komentar. Ya, sambil menunggu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Eba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bambang Ridho, salam kenal. Saya Aiban, ya. Tinggal di mana, Ustaz? Tinggal di Kalisari, Pak. Oh, Kalisari ya, dekat ya. Mudah-mudahan nih kondisi pandemi segera berakhir dan kita bisa kajian offline, nanti bisa langsung ke Al-Falah, kayaknya lebih nikmat nih kalau belajar sejarah tentang ini. Apalagi sejarah para tokoh, Ustaz. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut. Ini masih berseri ya? Kajian ini ya? Masih ya? Baik.
Nanti kita atur waktunya lagi, Ustaz. Dan sedikit untuk mungkin ada buku referensi Ustaz yang bisa direferensikan sehingga nanti jamaah bisa membacanya. Nanti kalau ada kurang jelas bisa bertanya ke Ustaz. Ada beberapa buku tentang biografi Imam Syafi'i ya. Ada banyak. Di antaranya ada buku yang memang menghimpun biografi 4 imam madhab, Pak. Kalau nggak salah diterbitkan oleh penerbit Aqwam kalau nggak salah. Ini ditulis oleh Dr. Salman Al-Audah kalau nggak salah. Dr. Salman Al-Audah ya? Ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab Ustaz? Bahasa Indonesia sudah terjemahkan. Baik. Soalnya kalau bahasa Arab saya nggak bisa bacanya Ustaz. Baik, mudah-mudahan nanti bisa diadakan dan bagi jamaah yang ingin menambah referensinya tadi disampaikan. Dan mudah-mudahan Ustaz doakan kajian di Al-Falah bisa rutin. Amin. Ini untuk mengisi kegiatan di masa pandemi karena kita belajar kan jangan sampai terhalang oleh pandemi ya Ustaz ya. Benar, Pak. Ya, jadi di saat perang pun juga harus tetap dakwah, harus tetap berjalan tuh ya kalau nggak salah. Benar. Ya. Dan insya Allah besok kajian akan disampaikan oleh Ustadz Asep Sobari. Ini sohibnya Ustadz Bambang Ridho lagi ya. Dengan temanya juga sangat menarik. Temanya adalah Hakim bin Hisham, pengusaha dua zaman, jahiliyah dan zaman Islam. Ini sangat menarik bahasan-bahasan oleh Ustadz Asep Sobari. Dan juga hari Rabu malam, seperti biasa, Ustadz Umar Mita membahas buku Al-Letatu Allah. Jadi Selasa malam Ustadz Asep Sobari, kemudian Rabu malam Ustadz Umar Mita. Mudah-mudahan jamaah bisa ikut serta sehingga kajian ini semakin ramai dan juga kami senang sekali kalau jamaah bisa ikut berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini. Silakan bagi yang ingin memberikan infak terbaiknya bisa ditransfer ke Bank BNI Syariah, nomor rekeningnya 50 50 70 70 47. Bank BNI Syariah atas nama Yayasan Masjid Besar Al-Falah. Baik, saya kira itu Jian sudah pukul 9 kurang seperempat, nggak ada masalah kalau mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan atau mungkin Ustadz akan ada closing statement-nya sebagai penutup. Ya, hadirin rahmati Allah. Tentunya mudah-mudahan kita bisa meneladani para ulama-ulama kita, cendekiawan-cendekiawan kita bisa mempelajari perjalanan hidup mereka, perjuangan mereka, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yashkurullah man la yashkirin nas. Tidak dikatakan bersyukur seseorang itu kalau tidak bersyukur atau berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Maka dengan kita mempelajari biografi perjalanan hidup para ulama kita yang terdahulu ini, mudah-mudahan menjadi salah satu cara kita berterima kasih kepada mereka dengan mengenal mereka, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian. Baik. Silakan Jan ditutup. Ya. Terima kasih Pak Hilman atas info-infonya, dan terima kasih kembali atas penyampaiannya tadi Ustaz dan menjawab semua pertanyaan yang telah diajukan oleh jamaah. Ya, yang telah disampaikan tadi oleh Pak Hilman, insya Allah kita akan bertemu dengan tema yang lebih asik atau yang lebih seru dengan pembicara yang lumayan wawasan luas dengan sirohnya, yaitu Ustaz Asep Sobari. Ya, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah, Alhamdulillah alamin, dan doa qaftul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Dipersilakan untuk jemaah meninggalkan room Zoom. Atau mungkin sebelum ditutup, mungkin dari jamaah ada yang ingin memberikan pesan-pesan atau saran-sarannya untuk perbaikan acara kita. Karena kami juga ingin melakukan perbaikan-perbaikan supaya kajian kini semakin hari semakin baik. Mungkin ada usulan tema atau pembicara, kami akan coba akomodir. Silakan bisa ditulis di kolom chat atau raise hand sebelum acara di Zoom ini kita tutup. Mungkin ada? Saya beri waktu 3 menit. Silakan. Bisa langsung unmute, kemudian sampaikan. Kalau tidak ada ya, tidak ada masalah. Selamat beristirahat. Ya, mungkin sambil menunggu untuk kajian apa bisa di-share ke kerabat atau ke keluarga atau ke teman-teman yang lain, disebarluaskan, insya Allah kita mendapatkan pahala mengajak ya. Tidak rugi kita men-share ilmu kepada teman-teman kita. Semoga ilmu yang disampaikan kelak ya menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah. Ya, mungkin tidak ada, Pak Esen. Ya, baik. Terima kasih. Ya, syukran kepada jamaah yang sudah bergabung.